Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sharing with BPH episode terakhir tahun ini. Yeay. Kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu dari Kadif dan Sekdiv Divisi Sosro. Halo kakak-kakak semua. Halo. Boleh nih perkenalan biar yang nonton tahu. Yang paling kanan. Oke, dari kakak. Ya boleh kak. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Nia Pratama, bisa dipanggil Nia di sini. Selaku Kadif Sosro IMA FE Unsri Kabinet Arunika. Terus udah. Halo Kak Nia. Halo. Halo semuanya, nama aku Radani Katrunada, selaku Sekdiv Sosro Kabinet Arunika. Biasanya dipanggil apa Kak? Ayah. Halo Kak Aya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan, sudah pertanyaan sih Kak. Ini apa sih Kak? Ini yang melatar belakangi terbentuknya divisi Sosro tuh? Yang melatar belakangnya dari tahun ke tahun ya. Mungkin. Oh dari awal IMA terbentuk sudah ada ya Kak? Cuman kalau nggak salah dulu tuh namanya bukan sosial rohani, bukan sosro, ada. Mungkin bisa dicek di YouTube sebelum-sebelumnya ya kan. Oke. Juga. Jadi kalau kami ini terbentuknya ya ialah dari organisasi yang lama itu terus diganti nama jadi sosial rohani, ialah ada sampai sekarang. Bergeraknya di bidang sosial dan rohani. Kalau sosial rohani itu cuman fokus ke acara sosial gitu Kak? Enggak juga. Fokus ke agama Islam aja gitu atau agama lain juga? Sebenarnya sih ya mencakup, kita kan di sini kan beragam agama ya, nggak Islam. Aku daftar tadi masih. Katanya tadi seru. Nah jadi apa tadi? Cuman fokus ke Islam? Enggak juga sih sebenarnya yang untuk sosial rohani itu ya sosialnya ke masyarakatnya kan, ke kegiatan sosialnya. Untuk yang rohani ini sebenarnya bukan yang kayak bukan cuman Islam aja, cuman ada yang lain juga untuk rohaninya. Cuman untuk saat ini mau buat kegiatan yang mencakup semua agama tuh masih susah. Oh. Jadi kalau misalkan ada yang misal kayak kegiatan kunjungan ke panti yang Kristen gitu bisa Kak? Bisa aja. Sebenarnya bisa. Tahu Kak? Mungkin bisa untuk next proker selanjutnya kita jangan kunjungan yang panti asuhan Islam aja ya. Kita bagi juga yang ke non juga. Oke. Jadi kakak-kakak sekalian nih kenapa pilih sosro dari divisi lain? Apa gara-gara yang tadi alasannya? Kalau aku dari tahun lalu emang udah pilih sosro sih, karena ya memang tertarik di sana. Oh, terus diterima di sana juga? Iya. Kalau dari kakak kurang lebih sama kayak Ayah, karena juga kakak sebelumnya sering aktif di organisasi sosial. Jadi memang pengen di IMA ngambil di Sosro. Cuman waktu itu pilihan keduanya Ayah apa ya? Kalau kakak FAB. Tapi aku pilihan keduanya sosro. Bukan pilihan pertama sosro ya Kak? Pilihan pertamanya apa Kak? Rahasia. Rahasia. Oke. Jadi Kak Nia ini banyak dong kegiatan ikut-ikut gitu. Ikut-ikut kegiatan. Ikut-ikut kegiatan dulu sih bisa dibilang aktif banyak, tapi sekarang udah cuma fokus IMA. Oke. Terus apa aja nih Kak proker dari divisi Sosro? Kemarin tuh udah ada yang ke jalan tuh. Pertama apa tuh? Sehati. Ya, sebar hari baik untuk panti. Jadi itu yang ke panti asuhan itu kan. Terus yang kedua ada IMA berbagi, itu juga sama aja tapi di bulan Ramadan. Terus yang baru-baru ini webinar sosial. Webinar kemarin. Ya. Jadi baru 3 proker yang berjalan.
Itu sumber dananya dari mana Kak biasanya? Sumber dana kalau dari untuk IMA berbagi sama saat itu ialah kita open donasi online. Target donasinya tuh biasanya berapa? Tergantung kondisi keadaan. Tergantung dapatnya. Iya. Tapi kami udah buat target gitu sih, misalnya harus 5 juta nih. Oh, kalau Tapi untuk yang IMA berbagi sama sehati kemarin targetnya 5 juta, cuman terkumpulnya lebih di bawah 5 juta, di atas 3 juta, alhamdulillah. itu biasanya kalau kurang dari target tuh sosro yang nambahin atau biar itu Kak? Biar tetaplah itu adanya donasinya. Oke. Terus dari sekian banyak proker-proker yang sudah dijalani oleh sosro, kira-kira nih Kak, ada nggak sih momen yang nggak terlupakan gitu? Kalau ya apa ya? Nia dulu. Kalau Nia mungkin pas pertama kali di IMA ya. Pertama kali di IMA kakak kan langsung di sosro. Nah itu proker yang pertama kali sehati. Di situ kakak jadi ketupel. Nah jadi di situ sih kayak kesan baru masuk IMA udah jadi ketupel untuk kegiatan saat itu. Bener. Gitu sih. Kalau Kak ini Kak Aya Apa ya? Dulu ya sih pas pertama kali masuk IMA kan itu kayak baru pertama kali ngumpul sama teman-teman kuliah. Jadi bener. ya gitu. Jadi ketemu teman, oh ini rupanya Ayah. Yang awalnya nggak tahu ya Kak. Dari sharing with BPH divisi PPSDM waktu itu ya Kak, katanya staf muda itu dipilih dari Kadif dan Sekdifnya. Ada nggak sih Kak kriteria tersendiri biar bisa diterima di divisi sosro ini? Kayak hafalan 30 juz gitu? Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Enggak, lihatnya nggak dari situ sih. Yang pertama dilihatnya dari interviewnya kayak mana. Terus kita lihat dari pengalamannya pernah terjun ikut ke kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu sih kalau dari kriteria lulus sosro. Jadi cuman dilihat dari wawancara aja ya Kak? Oh. Kenapa nih pilih akuntansi? Terus kenapa dari sekian banyak organisasi pilih IMA? Kalau aku pilih akuntansi itu ya karena emang tertarik sih dari SMA. Oh, dari SMA. Nah, terus kalau aku pilih IMA karena aku pengen nyoba masuk himpunan jurusan. Kalau kakak? Kalau kakak pilih akuntansi memang sama sih kayak Ayah dari SMA. Dari SMA. IPS, IIS kalau kakak di MAN dulu kan. Jadi memang suka ekonomi, akuntansi. Jadi udah milihnya akuntansi. Terus kalau kenapa milih IMA organisasi? Karena pas dari awal PK2 maba-maba tuh IMA gitu. Lihatnya Jadi IMA ya Kak? Jadi ya udah nanti masuk IMA. Terus nih ya Kak, gimana nih Kak cara kakak buat manajemen waktu biar terbagi semua antara kegiatan sama kuliah? Mana ya? Kalau dari Nia, kalau dari kakak sih, misalnya kayak kalau kuliah kan udah tahu kan kewajiban kita kuliah dari pagi sampai siang. Terus tugasnya kalau malam ngerjain tugas kalau ada tugas. Jadi di sela-sela waktu itulah kita ngerjain yang kayak organisasi, yang tugas-tugas di rumah dan segala macamnya lah. Jadi lebih mengaturnya mana yang lebih penting dulu itu yang dikerjain sih. Berdasarkan skala prioritas ya Kak? Skala prioritas, pokoknya kuliah tetap nomor 1. Kalau Kak Aya? Ya, sama aja sih sebenarnya kayak gitu semua orang-orang tuh pasti. Ya kalau ada tugas kerjain tugas dulu. Kalau lagi kuliah dulu. Setelah kuliah baru organisasi ya Kak? Terus kita kan habis libur nih 3 bulan. Ada nggak sih kakak sekalian tuh kayak kegiatan atau pengisi waktu luang selagi libur kuliah yang sangat panjang seperti pengangguran kita? Ya, jadi lumayan mengisi waktu pas liburan. Jadi kakak
cuman ikut organisasi? Sama ya di rumah aja. Di rumah aja, sama. Sama sih, sama. Iya. Kalau Kak Nia? Kalau kakak selama bulan puasa kemarin kan kakak kan ngerantau di sini kan. Oh. Jadi selama bulan puasa kemarin kakak udah balik ke Pekanbaru ke rumah. Jadi di sana ya sama kayak ayah di rumah aja juga. Tapi ada sekitar sebulan akhir ini kakak itu kerja nyari pengalaman buat kue. Jadi ngisi waktu tuh dari pagi sampai sore buat kue. Buat kue di Palembang atau Di Pekanbaru. di Pekanbaru? Nah, kayak kerja sih, tapi kayak teman orang tua kakak punya teman, nah anaknya itu buka toko kue jualan gitu Oh, kan. jadi kakak ikut bantu-bantu di Iya. sana. Terus digaji juga kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk beberapa waktu kemarin sih, sekarang udah balik ke Palembang, udah enggak lagi. Oh, jadi produktif sekali ya kak pengisi waktu luangnya. Aku di rumah, betul-betul. Oh iya kak, selama ngerjain proker-proker yang ada di divisi sosro ini, kira-kira ada nggak sih kak tantangan terberat atau terbesar buat ngerjain itu? Kalau buat ngerjainnya tuh enggak sih sebenarnya. Mm-mm. Tapi kalau nyuruh staffnya aktif dikit tuh Oh, susah. bener itu. Bener, apalagi yang samping gitu ya kak. Jadi lebih cara kami berdua sih gimana caranya ngajak anggota tuh biar Biar bergerak. ikut. Tapi alhamdulillahnya setiap kegiatan alhamdulillah lancar lah. Iya kak, denger-denger nih sosro tuh kan banyak nih kegiatan offline. Terus staffnya tuh banyak ikut juga kak. Daripada ya banyak yang Kalau yang itu tuh ada, tapi itu doang gitu. Pengennya yang diem-diem itu juga ikut sebenarnya. Oh, berarti ada juga ya kak yang diem-diem juga. Kirain semua staff sosro nih aktif semua. Di sela kesibukan kakak tadi nih yang libur 3 bulan tadi, ada nggak sih kak kakak ngelakuin hobi yang kakak suka, atau hobi kakak ini apa nih? Sebenarnya kalau hobi aku suka baca buku sih, bukan baca buku Pelajaran? Oh, bukan. ya hiburan aja. Buku novel gitu kak, cerita. Kalau kak Nia? Apa ya, kakak tuh kayak nggak punya hobi, cuman kalau misalnya ngerjain ini suka gitu. Oh, Jadi kayak- enak banget ya. Hobi begawe. jadi kalau ditanya hobi apa, ya jadi kayak nggak tahu sebenarnya. Kalau misalnya ya kayak gitu tadi sih. Semuanya suka ya kak? Suka. Oh. Tapi kalau yang bisa yang bisa suka gitu. Kalau yang nggak bisa itu kak, biasanya kan dijadiin tantangan gitu. Iya, dijadiin kalau misalnya dia sih kayak misalnya narik gitu kan. Selagi kakak bisa, kakak usahakan. Kayak ngerjain apa yang bisa jadi hobi itu sih. Kalau dulu kakak masih SMA tuh di MAN, kakak hobi ngerajut. Jadi ngerajut tau kan, rajutan itu. Nah itu tuh dari kelas 2 MAN sampai kelas 3 banyak guru-guru yang mesen rajut-rajutan. Jadi kakak sama kawan-kawan kakak tuh buatin rajutan itu. Itu sampai sekarang juga ya kak? Karena nggak pernah ngerjain lagi sih, karena kayak udah males ya. Itu sih. Itu tuh rajutannya kayak yang sekarang atau yang nggak sekarang ngetren, kardigan atau yang lain kak? Kayak kotak pensil, tempat-tempat makan, tempat-tempat botol gitu. Itu sih. Tas juga ada, kayak sling bag gitu. Produktif sekali ya kak Nia. Terus nih kak, pertanyaan terakhir, ada nggak sih kak kesan pesan buat ya divisi sosro kedepannya gimana? Oke, Atau harapan? kalau dari kakak, semoga divisi sosro lebih maju lagi ke depannya, semangat juga, dan juga itu untuk IMA ya. Iya, untuk IMA. juga, bukan sosro aja. Itu aja sih. Amin. Kalau dari aku ya pasti semoga lebih baik lagi gitu. Lebih aktif ya kak? Lebih aktif.
Amin Kak. Banyak lagi yang donasi. Iya. Betul, lebih semangat. Lebih semangat yang donasi. Mungkin itu aja Kak, sharing with BPH kali ini. Terima kasih ya Kak Nia dan Kak Aya yang telah datang di sharing with BPH hari ini. Jangan lupa yang nonton buat like, komen, dan subscribe. Dadah.